sampaikan daungannya. Hutan dengan palma di tangan, kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem.
menunjukkannya ke dalam kuasa, lalu menunjukkannya pada sahabat-Mu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Yesus bersabda dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam seminggu ke depan adalah hari-hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan oleh gereja. Pada perayaan Minggu Palma ini dikenangkan tetapi juga ditampilkan serta ditawarkan kepada kita sekalian sebagai umat beriman, yaitu suatu kehidupan yang menyelamatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sengsara dan kematian kayu salib tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya. Kisah sengsara dan kematiannya merupakan risiko, konsekuensi atas pilihan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai putra Bapa, di mana Dia mau taat kepadanya dan hanya mau menjalankan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Di dalam bacaan yang kedua tadi, kita bersama mendengarkan bagaimana Dia sebagai putra Allah yang punya kuasa, hidupnya mulia, tetapi Dia mau merendahkan diri, mau sama dengan manusia, solider dengan manusia di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Dan karena itu Dia juga mau menerima pengalaman penderitaan, pengalaman susah sebagai seorang manusia. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai ungkapan cinta Allah kepada manusia yang mengembalikan relasi antara manusia dengan Allah yang terputus karena dosa-dosa manusia, supaya hidup di dalam persatuan dengan Allah. Dan hidup persatuan dengan Allah itu tidak lain adalah kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus tidak berhenti kepada kematian atau wafatnya di kayu salib. Dan setelah 3 hari Dia dibangkitkan, Dia dimuliakan karena kesetiaannya. Yesus menerima kehidupan sejati karena berpasrah kepada Allah Bapanya.
Dia menerima kehadiran Allah dan itu diwujudkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga manusia pada masanya berjumpa langsung dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga mau menyatakan bahwa kehidupan ilahi tidak bisa dikalahkan oleh kehidupan duniawi atau kehidupan manusia. Maka kalau kita sekalian semakin diberdayakan oleh kuasa Allah, oleh kuasa ilahi, maka kita akan juga diberikan kemampuan, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita masing-masing untuk mengalahkan dunia ini, untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan manusia. Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita sekalian sebagai sosok yang setia. Semoga kita pun sebagai pribadi-pribadi, sebagai murid-murid Kristus, kita juga adalah orang-orang yang setia. Walaupun mungkin dalam perjalanan kehidupan kita terkadang tidak mudah, terkadang sulit, terkadang kita harus menderita, dan kiranya hal itu kita sadari itu sebagai suatu konsekuensi atas pilihan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak
berbahagialah saudara-saudari yang diundang kepada jamuan angkat domba. Tuhan sekalian batas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
pukul 10 malam. Jalan Salib Dalam Kampung diadakan pada hari Jumat 3 April pukul 8 pagi di area gereja. Imbauan selama mengikuti Jalan Salib Kampung, umat diimbau untuk hadir tepat waktu dan langsung menempati tempat duduk di dalam gereja. Umat yang datang terlambat mohon mengikuti arahan dari petugas untuk memasuki gereja. Umat dimohon untuk selalu menjaga ketenangan, kehadiran, dan ketertiban sampai Jalan Salib Kampung selesai. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 3 April pukul 12 siang dan 3 sore. Misa Vigili Paskah diadakan pada hari Sabtu 4 April pukul 5 sore dan 9 malam. Misa Hari Raya Paskah diadakan pada hari Minggu 5 April pukul 8 dan 10.30 pagi dalam bahasa Indonesia, pukul 1 siang dalam bahasa Inggris, pukul 3 sore dalam bahasa Mandarin, dan pukul 5 sore dalam bahasa Indonesia. Misa Paskah anak bergabung dengan misa umum pada pukul 10.30 di gereja. Ada tempat duduk khusus bagi anak dan keluarga atau pendamping. Novena Kerahiman Ilahi dimulai pada hari Jumat Agung 3 April pukul 10 pagi di Kapel Santa Faustina Kowalska lantai 2 GKP 1. Novena hari kedua pada hari Sabtu 4 April pukul 3 sore di gereja. Novena hari ketiga hari Minggu 5 April dimulai dari pukul 7 pagi di gereja. Novena hari keempat sampai hari ke-8 diadakan dari hari Senin sampai Jumat 6 sampai 10 April pukul setengah 7 malam di gereja. Novena hari ke-9 diadakan pada hari Sabtu 11 April pukul setengah 5 sore di gereja. Semua novena diawali dengan doa koronta. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada slide. Pesta Kerahiman Ilahi dirayakan pada hari Misa Minggu 12 April pukul 10.30 diawali doa koronta pada pukul 10 pagi di gereja. Imbauan selama mengikuti perayaan Hari Suci. Umat tidak membawa tas besar atau ransel. Umat yang tinggal dekat area gereja dimohon tidak membawa kendaraan pribadi. Umat diimbau menggunakan transportasi umum area gereja untuk drop off saja. Umat dapat parkir di Bukit Place. Harap mengikuti arahan petugas untuk arus masuk dan arus keluar desa. Pengumuman perkawinan bagi umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja agar dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman kedua dan atas perhatian.
putranya yang tunggal. Semoga saudara-saudari dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Semoga saudara-saudari sekalian memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara-saudari memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun ikut bangkit bersama Dia. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah, misa kita sudah selesai. Christ.
Silakan umat yang datang yang nggak bawa daun palmanya disediakan. Halo, halo, halo. Hosana bagi Tuhan yang datang dalam nama. Oke, terima kasih. Terima kasih.